Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Hadirin ikhwat iman, Bapak Ibu jamaah Masjidul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah rempet ada kosong di kiri luar. Di luar. Alhamdulillah. Ibu-ibu rempet Bu. Bapak Ibu, materi untuk sharing taklim subuh hari ini tadi oleh Pak Haji Sudiono disebutkan ahli ibadah yang masuk neraka. Nah, ahli ibadah masuk neraka dan masuk surga. Di kitab Riyadhus Shalihin di hadis kedua bab takwa, hadis kedua bab takwa, ada hadis yang berupa ujangan nasihat dari Rasulullah waktu itu khususnya kepada para sahabat, umumnya untuk kita sebagai umat. Beliau mau berpesan supaya hati-hati terhadap fitnah, ujian, godaan dunia, dan supaya berhati-hati terhadap fitnah, ujian, godaan perempuan. Di dua yang oleh Rasulullah dipesankan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap ujian dunia dan juga berhati-hatilah terhadap ujian perempuan. Kemudian ditutup dengan berita, karena awal fitnah yang membinasakan Bani Israel adalah perempuan. Fa inna awwala fitnata Bani Israel bin nisa. Dahulu bangsa Israel dibinasakan oleh Allah karena tergoda, terperdaya oleh perempuan. Nah, itu yang Rasul pesankan. Sebelumnya beliau berilustrasi dulu dengan mengumpamakan dunia kepada buah-buahan yang manis dan hijau. Inna dunya hulwun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini ibarat buah-buahan yang manis
dan hijau. Sesungguhnya dunia ini ibarat buah yang manis dan hijau. Buah naon apa? Bu? Amis, hijau, melon, samangga, aromanis. Sesungguhnya dunia ini ibarat buah yang manis dan hijau. Dalam ilmu balaghah, ketika mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu, itu ada kesamaannya. Mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu, tasdih, mengumpamakan. Ada musabah, ada musabah bih. Apanya itu yang serupa dengan buah-buahan itu dunia, itu seperti buah-buahan yang manis dan hijau. Seperti buah-buahan itu apanya? Buah-buahan kira-kira apa dapat cepat busuk, apalagi samangka. Samangka terus dipesek kuat seminggu tuh, dipesek pagi itu sore sudah busuk. Samangka, melon, buah-buahan manis. Itu yang jadi wajah sibahnya cepat hilang, cepat rusak. Di buah-buahan yang manis hijau itu cepat rusak. Dunia ibarat buah-buahan yang manis dan hijau dari sisi cepat rusaknya, cepat hilangnya, musnah. Jadi sebentar lezat, samangka, melon itu kan lezat. Tapi tuh yang lezat, yang manis itu hanya sebentar di lidah. Dunia juga oleh Rasulullah diibaratkan dengan buah-buahan yang manis dan hijau dari sisi tuh sebentar, cepat. Hati-hati dengan fitnahnya. Kenikmatannya sebentar, fitnahnya berat, akibatnya yang besar. Jadi kenikmatannya sebentar, sesaat. Ujiannya berat, nanti akibatnya yang besar. Ketika tidak berhati-hati terhadap ujian dunia dan ujian wanita. Rasulullah kemudian menerangkan, Allah menitipkan dunia kepada kalian dan Allah akan melihat apa yang kalian perbuat terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang diibaratkan dengan buah-buahan yang manis dan yang hijau tadi. Di kitab Syarah Riyadhus Shalihin dari Lul Falihin, Syekh Ibnu Alan, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan contoh awal fitnah Bani Israel disebabkan oleh godaan harta dan oleh godaan wanita. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah, seorang yang soleh, seorang rahib, namanya Bal'am bin Ba'urah. Ada yang pernah dengar dongeng Bal'am bin Ba'urah, Pak? Bal'am bin Ba'urah, Bu? Belum? Mudah-mudahan kalau belum itu jadi ilmu yang sudah anggap kajian ulang murojaah. Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i di kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin kemudian memberikan contoh kehancuran Bani Israel disebabkan oleh godaan dunia dan perempuan. Dikisahkan
dulu zaman Bani Israel ada seorang rahib namanya Bal'am bin Ba'urah. Ada yang menerangkan tinggal di daerah Balqo, wilayah Syam. Ada yang menerangkan di wilayah Madian. Pokoknya masih di daerah Syam, di wilayah Syam. Kan kita merujuk kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, yang jejaknya diceritakan di Al-Quran, yang 25 itu tersebar di Jazirah Arab, 6 orang, di Syam 12 orang, di Irak 4 orang, di Mesir 3 orang. Jadi sejarah 25 Nabi dan Rasul yang kisahnya diterangkan di Al-Quran itu disebar oleh Allah di 4 wilayah. Jazirah Arab itu 6 orang, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Adam, Hud, Soleh, Su'aib, Ismail, Muhammad. Udah depan. Nah, kebanyakan justru di sebelah utara Mekah dan Madinah, di daerah Syam, kebanyakan di Palestina 12 orang. Nah, yang 12 orang diawali oleh Nabi Lut di daerah Yordan. Nabi Lut di kota Sodom, daerah Yordan. Nabi Lut, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, 12. Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yasa, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ayat 12 ini di wilayah Syam di Palestina. 4 orang di sebelah timur Mekah, yaitu di Irak, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Jadi Nuh, Idris, Ibrahim, dan Yunus. Sisanya di Mesir 4 orang, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, Bal'am bin Ba'urah sejaman dengan Nabi Musa, sejaman dengan Fir'aun, sejaman dengan Qarun, sejaman dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dengan Haman. Nah, ceritanya setelah Nabi Musa selesai tuh menyelamatkan Bani Israel dari jajahan Fir'aun, mampu menyeberangi Laut Kulzum. Nabi Musa sudah sampaikan ke tepi laut, sementara Fir'aun masih di tengah-tengah laut. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkat dan laut akhirnya menyatu lagi. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Dan Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Palestina. Dari Mesir menuju Palestina membawa kaumnya yang 12 suku. Jumlahnya ribuan, puluhan ribu yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, sampai ke suatu tempat berkemah. Di tempat tersebut mau menuju Palestina. Nah, ada yang menerangkan di daerah Balqo atau Madian, di situ dirajai oleh seorang raja yang Jabbarun, kauman Jabbarun, yang di surah Al-Baqarah diterangkan ketika Bani Israel disuruh untuk masuk ke bumi yang suci, itu Ardul Muqaddasah. Mereka mengatakan, ya Musa inna fiha qauman jabbarun. Musa,
di situ ada kaum yang kuat-kuat, yang durhaka, yang bengis. Masuklah engkau dengan Tuhan engkau, kami menunggu. Padahal kaum Jabbarun tersebut justru mereka takut oleh Nabi Musa. Tuh mendengar kedatangan Nabi Musa dengan tuh kaumnya, kaum Jabbarun ini justru mereka takut. Makanya datang kepada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini kisahnya diterangkan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175, 176, 177. Di surah Al-A'raf ayat 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Watlu, dan bacakanlah olehmu Muhammad naba'alladzi atainahu min ayatina, cerita, berita, dongeng orang yang kami telah beri dia tanda-tanda kekuasaan kami, lalu dia melepaskan diri dari tanda-tanda kekuasaan kami tersebut, dan dia terperdaya oleh setan. Jadilah dia orang yang sesat. Para ahli tafsir sepakat ayat ini berkenaan dengan Bal'am bin Ba'ura yang hidup di daerah Balko atau Madian, daerah Palestina. Dia soleh tapi hidup di tengah-tengah masyarakat yang dolim. Bal'am bin Ba'ura di surah Al-A'raf ayat 175, atainahu min ayatina, oleh Allah diberi kelebihan, bukan nabi seperti ahli hikmah seperti Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kalau ke Luqman mah hikmah, kalau ke Bal'am bin Ba'ura atainahu ayatina, Allah memberikan kepada dia kekuasaan. Kalau di antara kelebihan Bal'am bin Ba'ura yaitu mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Kalau seseorang mengetahui Ismullahil A'zam, maka mujabud dakwah, orang tersebut doanya diijabah. Bal'am bin Ba'ura ini doanya diijabah. Kalau dia berdoa pasti diijabah. Maka raja itu yang ketakutan kedatangan Nabi Musa, takut tuh wilayahnya dikuasai, datang ke Bal'am bin Ba'ura, mengutus utusan datang ke Bal'am bin Ba'ura, minta supaya Nabi Musa dan kaumnya didoakan oleh Bal'am supaya binasa. Kan doanya diijabah Bal'am ini. Awalnya Bal'am bin Ba'ura menolak, celaka. Kalau saya harus mendoakan Musa dan kaumnya. Musa itu Nabiullah, Musa Nabi Allah. Tentu Musa dijaga oleh para malaikat. Tidak bisa, tidak mungkin saya diberi ilmu oleh Allah kemudian harus mendoakan keburukan bagi Nabi Allah, tidak mungkin. Awalnya Bal'am menolak. Raja, utusan raja pulang ke raja, kemudian menceritakan, ditolak oleh Bal'am. Raja pakai cara lain. Diperalatlah istri Bal'am bin Ba'ura, cerita nanti. Dibawakanlah
tuh hadiah berupa emas perhiasan yang banyak diberikan kepada istri Bal'am dan disyaratkan supaya mampu membujuk suaminya. Maka emas perhiasan yang banyak diterima oleh istri Bal'am dan di situ Bal'am terperdaya oleh godaan, oleh ujian dunia. Istrinya itu yang membujuk merayu, umantang ngarayu ke suami bu, upah yuk masak yuk, banyaknya mun urang kumpul sabaraha tahun, ieu mah tuh ada yang ngasih. Pirani ngadoakeun Nabi Musa cenah tu syaratna teh kita dapat emas perhiasan yang begitu banyak. Nah, Bal'am terperdaya tuh oleh bujuk rayu istrinya dengan hadiah tuh emas perhiasan yang begitu banyak. Maka Bal'am menyanggupi fatakud dunya wa takun nisa. Dalam hadis lain, fitnatur rajuli fi malihi wa ahli. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah harta dan wanita. Nabi Adam tuh terpeleset kepada pelanggaran karena bujuk rayu Hawa sampai memakan buah yang dilarang perempuan. Fitnah, awal fitnah kehancuran Bani Israel disebabkan perempuan. Dua, harta dan wanita tadi fitnah terbesar bagi laki-laki. Akhirnya Bal'am menyanggupi. Kemudian dia menunggangi keledainya menuju Bukit Husban. Di situ dia memperhatikan kekuatan pasukan Nabi Musa. Tapi keledainya ketika baru beberapa langkah ditunggangi mogok, berderung. Bal'am memaksa sampai 3 kali berulang-ulang, keledainya mogok, di starter teh hirup, tapi dipaksa dijongklok, akhirnya hirup. Nah, Allah memberi izin kepada keledai untuk bisa bicara kepada Bal'am. Celaka engkau Bal'am, mau kemana engkau bawa aku? Tuh, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan karena di hadapanku ada para malaikat yang menghadang. Mogok dicegat ke para malaikat. Kan tadi Bal'am sudah bicara di yang pertama, tidak bisa celaka kalau saya harus mendoakan Musa itu Nabi Allah dijaga oleh para malaikat. Tapi ketika diingatkan oleh keledai, Bal'am lupa. Sudah terperdaya tadi oleh emas perhiasan. Maka Bal'am memaksa keledainya supaya nganterkeun ka Bukit Husban. Akhirnya Allah memberi izin kepada keledainya. Berangkatlah keledai membawa Bal'am ke Bukit Husban. Tadi di sana Bal'am mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan kaumnya dan mendoakan kebaikan untuk kaum Jabarun tersebut. Tapi 3 kali berdoa berturut-turut lidahnya jadi terbalik. Mendoakan celaka untuk Nabi Musa malah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk raja dan kaumnya malah mendoakan keburukan. Jadi terbalik doa Bal'am bin Ba'urah itu. Maka kaumnya marah, mengingatkan, menegur, dibalik doa teh. Yang harus didoakan cilaka bukan kaum raja dan kaumnya, Musa dan pasukannya. Bal'am mengatakan, menjawab, itu di luar kemauan saya. Jadi di luar kemauan saya. Dan maksudnya ngadoakan kebaikan untuk raja mendoakan keburukan untuk Musa. Tapi tiap mau berdoa dibalikkan ke Allah. Itu bukan di luar kuasa saya.
Tapi kalian jangan khawatir. Saya punya satu makar untuk membinasakan Musa dan kaumnya. Kata Balaam, carikan wanita-wanita cantik. Kemudian persolek dan datang ke kemah Musa. Jangan menolak kalau diajak zina. Dan sengaja tuh datang memancing untuk memanfaatkan perempuan supaya zina. Kalau ada satu saja yang zina, Allah akan membinasakan kaum Musa. Apalagi kalau yang terperdaya Musanya. Tong kagok senang Musa diperalatkan perempuan cantik-cantik datang ke kemah Nabi Musa. Dari 12 suku tadi ternyata kuat iman mereka. Didatangi perempuan nugarelis nu sarek sige tergoda. Ada satu suku kepalanya yang tergoda. Tuh hiji nu tergoda nanti. Datang kepada Nabi Musa mengatakan, Musa, saya yakin pasti engkau tidak akan mengizinkan saya berzina dengan perempuan ini, tapi saya akan memaksa, akan melakukan ini. Dia langsung datang ke kemahnya dan berzina dengan perempuan tersebut. Maka seketika itu turun penyakit taun. 70.000 pasukan Nabi Musa mati seketika itu juga. Itu Balaam makar Balaam tadi. Mendekatnya ketika diminta doa oleh raja untuk mendoakan keburukan bagi Nabi Musa, dibalik wae sementara hadiah kan perhiasan sudah diterima, tapi ngadoana dibalik wae. Harus ada bukti, harus ada hasil. Nabi Musa dan kaumnya binasa. Tenang, tidak berhasil dengan doa. Itu yang di surah Al-A'raf ayat ke 175 tadi. Setelah Allah memberikan kepada Balaam ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, di antaranya Balaam diberi Ismullahil A'zam, diberi pengetahuan tentang nama Allah yang agung, yang dengan itu doa Balaam diijabah. Sekarang Balaam sudah pansalakh, jadi sudah meninggalkan, sudah melepas akhirnya dicabut ilmunya oleh Allah. Jadilah dia orang yang tersesat. Tanggung sudah dibayar mahal, ya harus berhasil. Pakai cara licik tadi makar, diperalat oleh perempuan dan berhasil. Ada satu dari 12 suku yang terperdaya. Maka turunlah wabah penyakit taun dan membinasakan 70.000 kaum Nabi Musa. Maka Nabi Musa marah. Kemudian salah seorang dari orang kepercayaan Nabi Musa yang oleh Allah diberi kekuatan fisik yang kuat datang ke kemah laki-laki tersebut, kemudian dibunuh dengan perempuannya oleh tombak disate kaduanana. Jadi dibunuh oleh tombak, ditiir, diangkat ke atas dua-duanya. Ya Allah, inilah penyebab murka-Mu. Kami telah menghukum mereka. Maka seketika itu wabah taun hilang, terangkat. Ketika penyebabnya sudah dihukum. Makanya kata Rasulullah, sabda Rasulullah, penyakit mewabah itu bukan semata-mata karena virus, tapi karena dosa. Karena dosa, diantaranya zina. Nah, satu saja dari kaum Nabi Musa tadi yang melakukan zina, kata Balaam, turun cenamur ke Allah. Betul. Tapi Nabi Musa
dengan kaumnya yang 12 suku tadi, ada doa Balaam yang diijabah. Tersesat tuh selama 40 tahun, tidak bisa keluar dari tempat tersebut, terusnya menetap di situ. Dia mau keluar linglung, sampai Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa penyebab tersesat? Itu doa Balaam bin Ba'ur. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, sebagaimana engkau telah mengijabah doa Balaam, maka ijabah pula doa saya. Mematikan dia dalam keadaan hina. Maka Balaam mati dalam keadaan hina, sampai lidahnya juga tuh menjulur sampai ke dada. Sehingga lidah apa mengelel, nepi teh ka dada, ngelel lah, lidah ente pendek, tapi lidah Balaam jadi manjangan, siga gogok di manjangan sampai ke dada. Tah, itu difikihkan kisah Balaam ini. Tadi ahli ibadah masuk neraka. Ada yang membuat judul ulama yang terfitnah, ulama yang terperdaya, itu ulama yang menjual agama demi keuntungan dunia. Rasulullah tadi kepada sahabat berpesan, dunia ini ibarat buah-buahan yang manis dan hijau. Allah menitipkan kepada kalian, dan nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hatilah dengan godaannya, dengan godaan dunia, dengan godaan perempuan. Tuh, senangnya sebentar, nikmatnya sebentar, tapi itu godaannya berat tadi dan akibatnya besar. Tuh Balaam, berapa lama tadi Balaam menikmati itu emas perhiasan hadiah dari raja, istrinya badan dipakainya. Tuh kalau banyak tuh disimpan bukan jadi kebanggaan dan mau dipakai sadayana. Berapa lama bersenang-senang tuh dengan kesenangan dunia, padahal itu fitnah. Nanti akibatnya di neraka bisa selama-lamanya. Hati-hati dengan fitnah dunia, dengan ujian dunia, dengan godaan dunia, dan dengan godaan perempuan. Dicontohkan awal kehancuran Bani Israel disebabkan oleh fitnah harta dan fitnah wanita. Dicontohkan Balaam bin Ba'ur, sosok rahib yang ahli ibadah yang soleh, ku harta mah terperdaya. Jangan aneh, bakal ada makmum Balaam bin Ba'ur. Jadi Balaam bin Ba'ur imamna, bakal ada makmumna. Ada ulama yang menjual agama demi kepentingan dunia. Atas ayat panggil Nabi bukan sudah ada lagi, banyak itu yang menjual agama untuk kepentingan dunia yang sebentar, yang sesaat. Rasul sudah berpesan hati-hati. Justru manusia kalau dipesenan, kalau dihati-hati jadi penasaran. Hati-hati jadi penasaran. Jangan tengok kiri, ayah nengok gitu. Jangan tengok kiri, kita nengok Coba lamun kita tengok, kamu apa? Tapi lamun jangan, penasaran, ulah. Kudu kadinya, penasaran. Jangan, takutlah, hati-hati dengan dunia. Jadi penasaran, ayah naon, nyawe terperdaya oleh fitnah dunia, mual senang kuat, akhirnya terperdaya. Apa
hikmah itu apa pelajaran dari kisah Bal'am bin Ba'ura yang oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i di kitab Syarah Riyadhus Shalihin Darul Falin dipakai contoh kepada pesan Rasul yang waktu itu ditujukan kepada para sahabat. Rasul berilustrasi dunia itu ibarat buah-buahan yang manis dan hijau yang sebentar nikmatnya, kalau dibiarkan bakal busuk. Nah, hati-hati dengan ujiannya, dengan godanya. Bapak Ibu, kalau Ibu punya buah tadi samangka atau melon, busuknya dibeli, dimakan sebagian, kemudian dibiarkan busuk, dikumakan, buang banyak. Apakah kita tidak dimintai tanggung jawab ketika tadi buah busuk tidak diminta tanggung jawab di akhirat? Pak, bakal dihisab di akhirat? Dihisab. Nah, diantepkeun busuk da rea teuing, nah itu dikasihkeun ka tetangga. Jadi kalau belina itu cukupnya. Nah, makanya ketika seseorang katitipan dunia lebih dari keperluan, itu hisabannya berat. Punya rumah mewah, hari mewah itu apa keperluannya? Syahwat, kendaraan mewah itu keperluan syahwat, bukan keperluan, itu mah keinginan syahwat. Supaya apa rumah mewah, kendaraan mewah? Kan gengsi. Nah, yang dibutuhkan bukan gengsi, itu mah mengikuti syahwat. Jangan merasa aman dari siksa Allah. Sehingga tadi buah yang busuk, kenapa tidak disedekahkan dalam itu? Kenapa itu belinya sacukupnya? Jadi diukur, hari ini bakal kamakan sakit belinya sebagian tuh. Jadi terbuang, mubadir itu dulurna setan, kan jelas bakal dihisab. Nah, sampai ketika seseorang katitipan harta lebih dari keperluan, maka hati-hati, yang selebihnya itu bakal dimintai tanggung jawab. Maka dalam Islam nyimpen teh aya masalah, nyimpen teh karena lebih dari keperluan. Silahkan menabung, menyimpan, tapi jangan merasa aman dari hisaban. Terakhir contoh, hari kain kapan butuh Pak Bu? Semua orang butuh kain kapan? Butuh Pak, kain kapan butuh? Butuh. Boleh tidak dari sekarang kita beli kain kapan? Simpen kain kapan, bisi urang maot teriwe kata kain kapan. Boleh. Tapi ketika kain kapan tersebut tidak terpakai, nah, jangan merasa aman dari hisaban, bakal dihisab. Makanya mending tong nyimpen kain kapan. Dari kumaha nu hirup, nu riwa mau nu hirup, nu nyari kain kapan. Tuh, nyimpan kain kapan yang dibutuhkan saja bakal dihisab. Itu dalilnya ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ada seorang sahabat nyimpan kain kapan, bakal jangan merasa aman dari hisaban. Itu yang dibutuhkan saja. Semua orang butuh kain kapan, bakal dihisab. Apalagi simpenan lain kain kapan, uang miliaran, wah eta mah hisabanana berat. Bisa jadi eta bukan dihisab, diadab. Kuburan, semua orang butuh kuburan. Boleh teu ngapling kuburan, Pak? Boleh, ngan bakal dihisab. Di naon itu tuh, Pak? Pahlawan, di Pahlawan. Saya beberapa kali ke Pahlawan nanya ke petugas, ini kok belum diisi?
Oh itu mah nu ngapling kenapa? Oh nu ngapling. Jadi aya nu ngapling pikiranna kalau mun abdi mun kuring maot ya meh teu riweuh geus boga kapling. Nah kan sepintas mah tidak apa-apa. Tapi jangan merasa aman dari hisab. Dalam waktu yang lama itu tidak terpakai. Nah, jangan mikir keriweuh kumanu hirup da meuli paridkeun. Teu kedah ku plan kapling. Mata lamun urang teh ayeuna ngapling, kayak mun maot teh pesen, mun maot kuburkeun di Garut atau di Tasik, entong kumanu hirup we. Tong ngariweukeun nu hirup. Nah, nyimpen kain kapan, ngapling kuburan itu jangan aman dari hisaban. Padahal itu mah dibutuhkan. Apalagi yang tidak dibutuhkan. Tuh tadi jika rumah mewah, kendaraan mewah tidak dibutuhkan, bukan butuh. Eta mah ego, eta mah gengsi. Jangan merasa aman dari hisaban. Mana we kayak di mahkamah akhirat hitung-hitungannya. Nah gitunya Pak Bu sakit we cekap. Sebelum ditutup, mana ada yang mau disaringkan dulu? Bal'am bin Ba'urab, tuh sosok Bal'am kayak bakal ada makmum Bal'am bin Ba'urab. Jadi kalau ada yang sigam Bal'am, oh guruna Bal'am itu eta muridna. Atau makmum Bal'am bin Ba'urab. Mana Pak ayat yang pada diseringan Pak? Tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana nih? Bawah. Ini. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa menyimpan kain kafan maupun juga mengkapling daripada kuburan itu akan dihisab. Nah, apakah kita tidak boleh seperti itu mempersiapkannya atau bagaimana dihisab itu nanti akan menjadi baik kalau itu dipakai siapa? Ya kuburannya karena kan ini persiapan. Nah, apakah nanti kalau itu sudah kepakai berarti hisabannya sudah lulus ya? Kain kafan kalau kuburannya sudah kepakai berarti sudah lulus, tidak lagi menjadi catatan jelek atau bagaimana? Terima kasih. Ini ada jangka waktu yang tidak terpakai manfaat. Nah, semua harus manfaat. Kalau Bapak Ibu punya pakaian di rumah yang sudah tidak terpakai, boleh tidak disimpan dan disedekahkan? Tidak boleh. Kalau tidak mau dihisab sedekahkan. Kalau disimpan jadi apa namanya itu Bu? Koleksi itu mah bakal dihisab. Kan begini Bapak Ibu, manusia masuk surga ada 3 cara. 1 bigoy dihisab, tanpa dihisab. 2 hisaban yasiro, dihisab tapi hisabannya enteng. Yang hisaban yasiro itu tuh dosa-dosanya diperlihatkan tapi diampuni oleh Allah dan masuk surga. Yang ketiga, masuk surga setelah masuk neraka dulu. Nah ini termasuk yang menyimpan sesuatu yang tidak jelas manfaat bakal masuk ke nukatilu kasurga kan ka neraka heula. Nah karena ada harta yang tidak manfaat. Itu kain kapan, sabarah ada kain kapan. Apalagi Bapak Ibu kalau ngoleksi barang antik. Ada kan yang tadi koleksi kendaraan beberapa. Ari butuhnya sabaraha hiji. Kenapa aku beli kendaraan banyak? Oh tidak, kan status sosial saya orang kaya. Tuh, jadi mobil berjejer, itu bakal dihisab, disiksa karena orang lain mah boro-boro banyak satu gitu punya,
Kieu bapak di rumah anggota 5an, kamar ada 6, sesa 1. Kamar yang sesa 1 bakal dihisap. Batur mah ada tetangga kita anggotana 5, kamarnya hiji ku 5an. Bari ngontrak kene. Ari bapak kamar genep jasa hiji. Nah, status apa? Sosial, kesenjangan sosial. Nah, jangan merasa aman dari Anda balot padahal cuma nyesa kamar 1. Apalagi ngoleksi nyimpen tadi. Bakal dihisab, maka hisabannya sirop ada lagi nukatiluman manukisa udiba. Siapa yang dihisab dengan rinci dengan pertanyaan-pertanyaan dari mana ke mana disiksa heula. Pirage kain kapan, pirage tanah kapling, apalagi kita membiarkan tidak manfaat tuh rumah kendaraan. Ada orang rumahnya banyak, kendaraannya banyak, mau dipakai hiji, tanahnya banyak, itu bakal disiksa. Jadi yang dihisab itu ada yang yasiron, aman, ada yang udiba dulu, manukisa udiba. Siapa yang dihisab dengan rinci dengan detail itu diadab dulu. Kelompok yang ketiga, kalaupun masuk surga, tapi masuk neraka. Yang mana yang ke neraka lama? Numpuk harta, nyimpen harta, tuh. Tapi resikonya tadi apalagi tuh kalau jadi yang dihisab itu bukan yang haram, harta haram mau dihisab langsung disiksa. Kalau ada yang mencari harta dari yang haram, dihisab mau dihisab disiksa, yang dihisab yang halal, tapi manfaatnya ini mengendap lebih dari keperluan, lebih dari kebutuhan. Rasulullah sangat berpesan hati-hati dengan harta lebih dari keperluan. Atau baju apa yang sederhana lah. Kalau baju butuhnya sabaraha hiji, lebih dari kebutuhan sudah sedekahkan supaya itu dihisab. Dihisab itu bisa disiksa. Kalau manfaatnya tidak terpakai, dah harus manfaat dari harta mah. Tadi orang lain mah butuhkan. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan itu menyimpan yang tidak manfaat. Jadi entong pak nyimpan kain kapan teh, tong ngapling teh bisa disiksa sebagai preventif sadudarian. Kumaha tuh kalau engke pinuh, kumaha nu hirup, kumaha mun abdi mau teh kain kapan aya di Pak RT di Pak RW aya. Kudu nyalira nyiapkeun. Nah, mengendap manfaatnya ini mengendap. Dari mengendap ini jangan merasa aman dari hisab. Dan hisab itu ada yang menyebabkan ada yang menyebabkan siksa. Itu hanya kain kapan, hanya kuburan, apalagi kapling rumah, sawah lega, tanah lega, dibiarkan tidak terurus, kubatur ulah disedekakeun teu. Buat siapa? Buat turunan, buat 7 turunan. Banyak yang begitu banyak. Itu mah disiksa dulu. Kalaupun di surga pasti bakal udiba, disiksa dulu. Kelompok ketiga. Makanya mending secukupnya cukup. Jadi harta mah, jadi rumah tidak perlu mewah, kendaraan tidak perlu mewah, walaupun punya untuk mewah. Sehingga para sahabat zuhud, yang disebut zuhud meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Abdurrahman bin Auf konglomerat tapi hidupnya mas sederhana, makan minumnya sederhana, rumahnya sederhana, pakaian sederhana, karena nanti ingin punya rumah yang mewah di surga. Itu Pak. Jadi zuhud meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Makanya seperti 10 sahabat yang dijamin di surga, semuanya konglomerat tapi kesehariannya sederhana karena mereka rumah dan kendaraan yang pokoknya di akhirat.
di surganya mereka rumahnya bukan rumah lagi, tapi oleh Allah dijanjikan istana yang terbuat dari emas. Jadi ada konsekuensi yang sekarang sudah bersenang-senang, di akhirat dikurangi atau tidak diberi. Jadi dua kemungkinan, dikurangi karena sudah senang di dunia atau sama sekali tidak diberi. Itu dua kemungkinan. Yang di dunia belum diberi, di akhirat oleh Allah akan disempurnakan pemberiannya. Karena akhirat yang pokok mah kehidupan yang sebenarnya. Tapi manusia suka terperdaya ya. Gitu Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan Pak Ustaz. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ustaz, masalah tindakan preventif. Seperti orang tua saya mungkin ya, atau beberapa di sini sekarang itu sudah marak masalah dengan yayasan yang menyiapkan penguburan itu bagaimana keabsahannya sama atau seperti apa? Karena di sana juga ada beberapa catatan yang saya pernah tanya kenapa seperti itu, padahal anaknya banyak misalnya, tapi dia tetap memberikan semacam iuran atau dicicil lah gitu ya, sebulan berapa kepada yayasan itu, sehingga nanti dia sangat ketakutan sekali kalau dia misalnya meninggal, anaknya tidak ada atau seperti apa. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Sami Pak gitu. Jadi kita jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum kejadian, apalagi seperti tadi, kalau saya nanti mati bagaimana, di mana dikuburnya. Nah, nanti kalaupun anak-anak tidak ada, pasti yang lain. Makanya berbuat baiklah sekarang, nanti orang lain bakal berbuat baik kepada kita. Insya Allah mau air mati dipalidkan, pasti dikuburkan. Dan kuburan tidak usah mewah, tidak usah di mana 10 juta kan? Taman Firdaus. Di mana? Biarlah di ujung berumur di Nagrogongnya. Kenapa? Siga kain kapan kok tidak boleh yang mana? Ketika Abu Bakar itu punya gamis yang bagus, kata Aisyah, ini ayah untuk kain kapan, yang hidup lebih berhak. Sedangkan yang mati untuk sekedar wadah darah dan nanah. Makanya kain kapan tidak boleh yang mana? Buat apa? Buat darah dan nanah. Kan ketika jasad dikuburkan nanti bakal hancur, perut bakal hancur. Kan kapan wadah darah, wadah nanah bakal hancur. Kenapa mesti yang mahal? Kuburan 10 juta, kalian 11 juta ini mahal. Bangga kuburan mana? Kuburan mana? Di Gumoro, di Gumoro. Di pahlawan di Nagrog. Bias di kelas kilo oke, itu ada di VIP kuburan. Kan dari tanah bakal hancur. Sandiaga. Sandiaga ya. Sandiaga. Firdaus, Taman Firdaus. Ketika itu tertahan harta sekian tahun tidak dipakai. Sandiaga Hill. Ada beberapa nabi Allah yang diberi kelapangan dalam harta, bahkan tidak terbayangkan. Apakah itu juga termasuk seperti itu? Kan mereka mah habis disodakohkan, bukan untuk kepentingan diri. Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya dibagi-bagikan, disodakohkan. Nabi kaya, ketika meninggal Nabi tidak meninggalkan harta. Dalilnya, ketika Nabi meninggal, annal anbiya'a la tarisu dinaron wala dirhaman, la yarisuna dinaron wala. Semua Nabi tidak meninggalkan dinar dirham, semua Nabi meninggalkan ilmu. Ada hadis dari. Berarti orang-orang Israel yang mencari kuil-kuil Nabi Sulaiman itu semua Nabi tidak meninggalkan, tidak mewariskan harta. Para Nabi mewariskan ilmu. Itulah
dalilnya bahwa para ulama pewaris Nabi mah teu meninggalkan dina dirham. Aya Rasulullah beungan. Rasulullah itu kaya. Kan dari Khadijah diberi harta 30 triliun. Kata Pasapi Antonio sebagai itu. Pasapi Antonio itu Ibunda Khadijah teh nyodakokeun harta ka Rasulullah 30 triliun. Oleh Rasul dipakai dakwah. Makanya Ibunda Khadijah diburuhan oleh Allah istana di surga karena hartanya disedekahkan. Oleh Rasul dipakai dakwah. Makanya beliau berdakwah dananya gede dari istrinya dan dari para sahabat. Itu dipakai berdakwah. Begitu meninggal, Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Malah baju besinya masih di Yahudi pan tergade. Disanes tinggalkan harta, malah hutang yang dibayarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan istri-istri beliau setelah meninggal beliau itu ditanggung kehidupannya oleh Abdurrahman bin Auf. Mana istri Nabi, istri rajanya, istri pemimpin, sampai ditinggalan anaknya kan Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Semua Nabi tidak meninggalkan dinar dirham, tapi meninggalkan ajaran, meninggalkan risalah. Satu lagi Pak Kapolri. Kalau memang tidak meninggalkan harta, kenapa ada hukum waris di Islam? Ngawariskan teu wajib, ngawariskan teu dapat pahala. Jadi ngawariskan teu wajib, teu dapat pahala. Jadi kalau bapak ngawariskan harta teu dapat pahala. Makanya Nabi mah teu ngawariskan harta, ngawariskan ilmu. Nu berpahala mah ngawariskan ilmu. Jadi kalaupun kita sebagai orang tua teu ngawariskan harta ke anak teu dosa. Tapi teu ngawariskan agama mah dosa. Karena harta mah yang dicintai dan yang tidak dicintai diberi oleh Allah. Tuh orang Islam oge barangnya hartanya ngawariskeun mah teu diajarkeun, teu disyariatkeun, teu kenging pahala. Itu mah kalau ada harta. Makanya hak harta ada 4 kan. Kalau seseorang meninggal, Rasul ditaros, apakah dia punya harta? Punya hutang, punya ahli waris, punya. Sok wariskeun ka ahli waris. Apakah dia punya harta? Punya hutang, punya hutang, punya. Ambil untuk melunasi hutang-hutangnya. Hak harta itu ada 4. 1. Ambil biaya pengurusan. 2. Ambil untuk membayar hutang-hutangnya. 3. Kalau wasiat, luluskan wasiatnya. 4. Kalau ada sisa, wariskan. Jadi Bapak Ibu punten, ngawariskeun mah teu wajib, teu kenging pahala. Nu kenging pahala mah nyodakohkeun. Jadi kalau kita sekarang punya anak, Bapak punya anak 4, anak-anaknya belum berkemampuan, kita sebagai orang tuanya ke anak semuanya dikasih rumah, dikasih kendaraan, sampai habis harta teh tah eta nu berpahala. Tapi jangan diniatan menghindar waris. Datu syariat teu diwajibkeun kudu ngawariskeun harta, teu aya paretan ngawariskeun harta. Sekarang ketika kita masih ada melihat anak-anak belum berkemampuan nih untuk beli rumah mah, orang pambelikeun rumah yang disewa sampai habis dia dapat pahala, dapat menyayangi anak, memberi anak, mensodakohan anak, dapat pahala. Mungkin mengawarisnya mengisi pasiran orang mending diayeuna dapat pahala. Nah ini kenapa tuh ada waris? Kalau ada sesa bagi ke daya, tahun daya gitu. Jadi gitu banyak waris mah terkait pahala ini sodakoh ti ayeuna ka anak-anak. Sekap sakitu Bapak Ibu, Kang Lim, Kang Ninggalina, mudah-mudahan tadi kalau belum dengar dongeng Bang Amin Banguro jadi tambahan ilmu yang sudah mudah-mudahan sekedar murojaah kajian ulang.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.